Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salam kenal semuanya. Sore hari ini eh, sesuai jadwal yang saya terima. Namun ini saya belum pas ketika membuka SIM presensi kok belum ada jadwalnya ya. Mungkin belum dimasukkan. Oke, saya kira kemarin itu, kebidanan itu 2 kelas ya, ternyata satu kelas besar, 70 orang ya. Ini semester berapa Mbak Naura ini? Semester 5, Bapak. 5 berarti angkatan berapa? Angkatan ketiga. Enggak, maksud saya NIM-nya 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 dari NIM 1 sampai 77 hasilnya, Bapak. Cuman kalau untuk mahasiswa yang ada sekarang itu totalnya 72. Ada 72, yang satu maksudnya belum, angkatan tahunnya masuknya? angkatan tahun 20 gitu. 20 ya? Oke, eee, saya ingin mengenrol dulu di mana, Lensa sebentar. Berarti NIM-nya 20, 10, 10 segitu ya? NIM nomor 50 enggak ada ya? 50-an. Oke. Ya. Oke. Terima kasih sudah menunggu saya mengenrol teman-teman di kebidanan semester 5. Oke, jadi pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama mata kuliah bahasa Indonesia yang kalau di kebidanan itu ada di semester 5 ya, semester 5. Nah, berhubung juga
D3 Kebidanan untuk angkatan yang 2022 itu sudah tidak ada ya. Terakhir itu 2021 sehingga kebidanannya hanya tinggal S1 Kebidanan. Makanya saya kira itu 2 kelas ya. Saya enggak tahu lihatnya 2 kelas itu di mana. Kemudian hari ini perkuliahannya kita secara daring ya, secara daring di Zoom. Nanti seterusnya Zoom-nya akan saya sediakan dan Zoom-nya linknya akan terus berganti setiap kali pertemuan. Jadi tidak pernah sama ya, karena Zoom-nya dipakai oleh beberapa dosen sehingga harus ganti-gantian waktunya begitu. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan terkait dengan pengenalan RPS, kemudian apa timeline ya, lini masa atau timeline, kemudian deskripsi perkuliahan bahasa Indonesia di Unisa itu seperti apa ya. Jadi semuanya ada di Lensa Unisa. Apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah membuka Lensa? Sudah Bapak. Sudah ya, artinya kalau semester 5 saya kira sudah semua ya, tidak seperti semester 1. Oke, saya akan share Lensa Unisa yang kemudian nanti teman-teman menggunakan sebagai media pembelajaran di Universitas Aisyah. Nah, teman-teman kalau Anda membuka Lensa melalui komputer, ketika sudah login nanti tinggal buka My Course ini yang paling atas. Itu nanti akan ketemu mata kuliah saya lupa kodenya. Saya nulis bahasa Indonesia bidan apa ya kalau enggak salah. Sudah ada yang masuk? Kalau di HP nanti cara melihatnya ini kalau saya kecilkan. Nah, ini ada garis 3 di sini. Ya, kalau dari HP itu caranya garis 3 kemudian My Course itu. My Courses ya. Nah, itu ada di situ nanti masuk ke mata kuliah bahasa Indonesia. Oke. Nah, kalau sudah masuk sambil teman-teman ini karena presensinya tadi masih problem ya. Saya coba presensi ternyata saya belum terjadwal di situ ya. Jadi teman-teman bisa membuka pertemuan pertama di sini pertemuan pertama. Nah, nanti bertemu dengan di bawahnya lini masa ini ada presensi kehadiran pertemuan pertama. Nah, itu nanti teman-teman klik lalu nanti ada ajukan kehadiran. Ajukan kehadiran lalu masuk ke dalam pilihan hadir H gitu ya. Kemarin saya sudah bikin ya buat mahasiswa itu ya kalau teman cek itu ada login, setelah login nanti buka itu lalu
masuk, pilih kehadiran pertemuan pertama, ya. Terus nanti ajukan kehadiran, lalu nanti muncul regular class session, nama nama mahasiswa, baru pilih hadir, kemudian simpan perubahan, habis itu nanti akan muncul status hadir di situ, ya. Ya, ini sudah berubah. Ya, ini ada yang saya buat bikin biar mahasiswa bisa presensi mandiri. Nah, ini saya buka sampai pukul 11 malam ya. Ini yang terdata ada 70 orang. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang merasa belum terenroll, nah nanti bisa melapor ke saya agar di enroll. Bapak permisi. Nggih. Untuk yang lensa saya sendiri masih belum bisa Bapak. Untuk lamanya juga masih belum bisa saya akses. Belum Naura, terenroll. Ya. masa belum terenroll Mbak? Tadi saya lihat namanya Mbak Naura di nomor kayak 60-an ya NIM-nya, 470 saya lupa. Bukan Bapak, yang namanya Naura ada 2. Oh, udah ada 2. Sebentar ya. NIM-nya berapa Mbak? 20, 10, 10. 1052. Hmm. 20101052 Pak. Langsung 52 ya. 10-nya satu lagi Pak. 10-nya satu lagi. Ya. Enggak keluar. Oh ini. Ini ya. Iya. Oh tadi Naura siapa tadi ya, lupa saya. Syahida Pak. Bapak, mohon Nggih. maaf. Nggih, Mbak Sekar. Untuk iya, saya belum terenroll, Pak. Nomornya berapa? 20 10 10 50. 50. Tapi kok nyari 50 enggak nemu ya? Oh ini udah. Satu. 51 ada. 52 tadi sudah, 53. 54. Mandala Rahayu ada ya? 54. Ada, Pak. Vita 54, 56. Tadi saya itu cek pakai yang rombongan kok enggak keluar, nomor angka 50-an itu enggak keluar. 56, 57. Bapak, mohon maaf Nggih? untuk atas nama Novita sudah sedang cuti, Bapak. Oh, sedang cuti. Oh iya, enggak apa-apa, nanti dimasukkan aja Mbak, yang penting tahu gitu. 57, 58. Ada ya? 59. Amalina, oke. 60 udah kayaknya. Oke. Ini saya masukkan. Oke, sudah masuk yang NIM-nya nomor 50-an. Nanti silakan buka pertemuan pertama. Terus di situ ada kehadiran di bawahnya timeline. Ya, presensi kehadiran pertemuan pertama. Sambil nanti saya menjelaskan, teman-teman boleh presensi di situ sementara karena ini sepertinya belum
di sistem SIM QR code-nya belum terdata ya. Oke. Ini sudah berapa ini? Ada 80. Maaf Pak, Oke, silakan. saya Haminur belum terang Pak Nomornya berapa, Mbak? untuk NIM 76. Oh, 76 belum. Iya Pak. Belum. 76 ya belakangnya. Mohon maaf Pak, punya saya juga belum terenroll. Ini nomor berapa? 65 Pak. Mbak Haminur Salam Pesi udah ya. Ini ada nomornya 76. Coba dicek. Nomor berapa tadi, Aduh, Mbak? Pak. Terakhir 65 Bapak. 65. Salsabila Ardia bukan? Feni Apa Feni? Atsila Pak. Feni. Oh ini Feni. Kalau ini Salsabila Ardia itu nomor berapa dapatnya? Feni udah Kurang masuk, tahu Mbak. Pak. Feni sudah masuk. Cara bukanya, Anda kalau sudah login, cari My Course kalau pakai laptop, kemudian nanti ada bahasa Indonesia Zar Albana kalau nggak salah. Apa kebidanan ya, saya lupa. Nanti buka itu, My Course itu, coba saya cek. Nah ini bahasa Indo Bidan 2022. Nanti kalau sudah masuk, teman-teman buka My Course-nya ya. Ini My Courses ya. Kemudian ada bahasa Indo Bidan 2022. Nanti di sini ada muncul. Nah, itu Anda klik masuk. Kalau Anda pakai handphone atau pakai HP, ini ada garis 3 di sebelah kanan atas dari browser. Kemudian diklik cari My Courses. Nanti ada bahasa Indonesia Bidan 2022. Itu ya, Mbak Feni dan Mbak siapa tadi? Oke, sudah dicoba. Oke, sambil presensi saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu ada tim dosen, ada 3 ya. Jadi untuk kebidanan itu dengan saya, dan kebidanan ini adalah prodi yang nanti kolaborasi mata kuliah bahasa Indonesianya dengan PPKN ya. Apakah teman-teman ada mendapatkan PPKN di semester 5? Di semester 5 nggak ada, Pak. Adanya di semester berapa ya? Semester 1 atau Satu ya. semester 2 kemarin? Satu, Pak. Satu. Oh gitu. Oke. Iya. Ya. Berarti nanti berarti timeline-nya nanti saya ganti. Saya kira berarti ada miskomunikasi dengan PPKN begitu ya. Nah, oke enggak apa-apa, Mbak. Lanjut aja. Kemudian untuk bahasa Indonesia itu ya apa namanya? Ya walaupun sudah semester 5 mungkin nanti arahnya kepada penulisan karya ilmiah ya. Walaupun beberapa adik kelas Anda yang mahasiswa baru itu juga sudah mendapatkan bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia di kebidanan ada di semester 5 ya. Jadi yang hari ini akan saya berikan adalah yang pertama terkait dengan penjelasan RPS dan kontrak belajar, kemudian nanti sedikit materi terkait dengan bahasa Indonesia karya ilmiah ejaan bahasa Indonesia ya, kemudian pemilihan kata atau diksi, kemudian kalimat efektif, syarat dan jenis paragraf, pola pengembangan paragraf. Kemudian nanti ada ujian tengah semester, kuliah pakar, lalu pemilihan tema dan topik, judul dalam rancangan karya ilmiah, teknik penulisan abstrak, kutipan dan daftar pustaka, teknik presentasi akademik, konvensi naskah, penulisan surat resmi, dan berbahasa Indonesia yang dengan logis. Terakhir adalah ujian tengah semester. Nah, kemudian capaian lulusannya, nah, nanti teman-teman baca seperti sendiri.
kemudian peta capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, nanti seperti ini peta capaiannya. Nah, tujuannya nanti teman-teman dapat mendeskripsikan konten penulisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian menerapkan keterampilan berbahasa Indonesia sesuai dengan EYD kelima dan menerapkan teknik penulisan karya populer ya. Selanjutnya struktur pelaksanaan perkuliahan. Jadi teman-teman nanti diwajibkan untuk mengikuti perkuliahan secara daring dan banyak membaca setiap materi, kemudian berdiskusi dan mengerjakan tugas. Kemudian setiap ini enggak, nomor 2 enggak usah. Kemudian setelah 7 pembahasan nanti akan ada UTS dan setelah semua selesai materinya kemudian nanti ada UAS. Kemudian model assessment penilaian itu nanti ada nilainya seperti ini, ada A, A minus atau AB, B plus, B biasa, B minus atau B nanti BC, C dan seterusnya. Kemudian untuk bobot nilai teman-teman jadi nanti peserta didik akan dievaluasi penugasannya, penguasaannya dan pemahaman terhadap materi kuliah dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut, yaitu tugas project based learning ya. Nanti ada tugas penulisan essay yang menjadi tugas project based learning. Jadi tulisan essay populer yang teman-teman nanti sudah tulis itu kemudian nanti dipublikasikan ya di di media ya, media massa seperti Kompasiana dan lain-lain. Jadi nanti saya berharap teman-teman sudah membuat akun Kompasiana atau akun medium.com agar nanti ketika sudah menulis itu tinggal diunggah atau dipublikasikan di media tersebut. Kemudian nanti ada diskusi atau tugas mingguan itu 10%, ujian tengah semester 20% dan UAS 20%. Nah, tadi tugas project based learning-nya itu 50% ya dari total nilai. Kemudian untuk buku-bukunya ini saya sudah siapkan beberapa buku yang kemudian saya gunakan ya. Kemudian untuk RPS nanti teman-teman silahkan untuk mengunduhnya di sini ya. Mengunduhnya di sini tinggal diklik saja ya. Kemudian ini profil saya ya. Jadi tinggal nanti teman-teman baca ya, ini profil saya jadi dosennya jelas-jelas orangnya, bukan dari mana-mana gitu ya. Oke, kemudian ini buku-buku yang kemudian teman-teman bisa gunakan dalam penunjang pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia. Nanti bisa diunduh kemudian dibaca di situ. Selanjutnya tadi pertemuan pertama ya untuk ini kontrak belajar. Jadi saya berharap di kuliah daring ini juga tepat waktu. Nah, saya juga berharap untuk bisa tepat waktu juga pukul 16 tiap hari Jumat. Kemudian ada dispensasi waktu kehadiran hanya 20 menit kecuali izin masuk dibuktikan dengan alasan logis. Nah, kalau di kelas mungkin ya saya tidak terlalu saklek ya untuk kehadiran. Kadang ada dosen yang mungkin kalau di kelas Anda telat 20 menit begitu diminta untuk menutup pintunya dari luar gitu ya. Menutup pintu dari luar artinya kan dia tidak ada di dalam kelas begitu ya. Jadi tidak ikut. Biasanya ada yang dosen begitu, tapi saya tidak tahu di Unisa belum dapat cerita ada dosen yang kalau terlambat tidak boleh masuk ya. Saya belum tahu itu. Tapi saya kira mungkin bisa juga itu diterapkan, tapi saya kira tidak harus ya. Karena mungkin ada hal yang lain, tapi tergantung dosennya biasanya. Tapi kalau di Zoom itu pun bisa teman-teman ya. Bagaimana teman-teman itu bisa tidak masuk Zoom padahal sudah siap begitu. Itu bisa karena terlambat misalnya 20 menit saya bisa untuk melock Zoom-nya itu. Jadi ada namanya lock meeting. Jadi ketika meeting ini sudah di lock itu orang luar tidak bisa masuk gitu. Itu bisa teman-teman. Tapi saya kira tidak saya lakukan begitu. Tapi itu bisa begitu ya. Kemudian mahasiswa izin tidak masuk kuliah dengan surat keterangan dari universitas dianggap hadir. Nah, saya kira karena sudah semester 5 bagaimana proses izin di Unisa saya kira sudah tahu ya. Kemudian dan lain-lain saya kira sudah karena teman-teman sejak masuk kuliah kan langsung kuliah daring terus ya.
Mungkin baru sekarang ini ada praktik kuliah mungkin beberapa kelompok kecil begitu kan di kampus. Anak kebidanan biasanya banyak kuliah kelompok-kelompok kecil berserta keperawatan begitu. Oke, selanjutnya, jadi ini timeline-nya nanti saya perbaiki karena ceritanya timeline ini adalah timeline yang berkolaborasi dengan PPKN. Nah, saya makanya tadi tanya dulu, PPKN-nya semester berapa gitu. Saya kira PPKN itu biasanya memang tidak ada semester 5 ya. Jadi nanti saya revisi, tapi teman-teman bisa melihatnya melalui RPS ya. RPS yang saya unggah di atas ini. Sekalian saya buka saja. Jadi teman-teman nanti bisa membaca secara detail kira-kira ngapain sih bahasa Indonesia, aku udah semester 5 masih belajar bahasa Indonesia aja gitu kan. Ya udah pinter gitu kan. Nah, jadi ini nih yang kita perlu pelajari. Saya kira nanti perlu ada diskusi-diskusi terkait dengan kira-kira apa saja yang perlu teman-teman butuhkan dalam perkuliahan. Nah, nanti di sini ini ada pertemuan pertama ya, menerapkan bahasa Indonesia yang logis dan perkenalan gitu kira-kira. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan penulisan ejaan. Nah, ini ejaan bahasa Indonesia tadi pertemuan kedua, kemudian pertemuan kedua dan ketiga ya. Kemudian yang pertemuan keempat adalah nanti pilihan kata atau diksi. Kemudian yang pertemuan kelima itu ada kalimat efektif ya. Kalimat efektif, syarat kalimat efektif dan seterusnya. Kemudian pertemuan 6 dan 7 itu adalah paragraf ya, hakikat dan jenis paragraf. Dan pertemuan ke selain 7 adalah pola pengembangan paragraf. Jadi paragraf 2 kali pertemuan. Kemudian UTS selanjutnya ada pertemuan ke-9. Nah, ini nanti kuliah pakar teman-teman ya. Saya enggak tahu kemarin sama Bu Ismarwati itu disampaikan bahwa di kebidanan itu ada mahasiswi yang sering menulis juga di media. Nah, saya enggak tahu apakah di semester 5 atau semester atas atau semester 3 ya. Saya kurang tahu, nanti saya coba tanya ke Bu Ismarwati ya, sebagai wakil dekan 1 Fikes yang juga beliau di kebidanan. Selanjutnya nanti akan saya undang kalau misalnya nanti ada untuk menjadi narasumber di kuliah pakar ya. Itu. Kemudian pertemuan ke-10 itu adalah membuat kerangka dasar berdasarkan tema, topik, tujuan dan tesis karangan. Nanti ini ada hubungannya dengan tugas project based learning yang sudah saya siapkan ya. Kemudian pertemuan ke-11 itu adalah penulisan abstrak, kutipan dan daftar pustaka. Nah, ini saya berharap ini kita belajar dari studi kasus ya, teman-teman. Kalau bisa nanti saya minta Anda untuk menyiapkan skripsi kakak kelas yang sudah lulus atau kakak kelas yang sekarang prosesnya lagi bimbingan, mungkin sudah ada yang kenal begitu. Boleh dong dipinjam skripsinya gitu, abstraknya aja deh gitu. Atau skripsinya sekalian nggak apa-apa, kita mau cek kekeliruan, kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia itu seperti apa. Nah, kutipan bagaimana. Ini yang dikeluhkan oleh Bu Ismarwati bahwa kadang nih mahasiswa kebidanan penulisan dipisah dengan dirangkai ini masih sering keliru nih. Nah, jadi seperti itu. Karena kalau kita sudah di ranah kuliah, ranah akademik, ya secara tegas penulisan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baik dan benar. Tapi kalau Anda sudah praktik kebidanan ya nggak perlu nulis, hanya bikin laporan. Oh, ini sudah brojol anaknya, bayinya sehat, ini begini, obatnya ini begini. Atau cek ya urusan kebidanan seperti apa sih, nah, kayak gitu-gitu aja. Nah, ini kan tidak ditulis dalam rangka kalau Anda dosen, kalau Anda pendidik, ya baru Anda nulis gitu. Tapi kalau memang nanti setelah lulus kemudian jadi bidan, praktik ya mungkin nulisnya sudah jarang gitu. Nah, karena posisi Anda masih mahasiswa sehingga bahasa Indonesia itu fungsinya itu. Jadi mengarahkan Anda bagaimana tulisan itu bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya nanti di pertemuan ke-12 itu ada kemahiran berbicara terkait dengan teknik presentasi akademik ya, bagaimana nanti presentasi itu mungkin nanti akan kita praktikkan. Selanjutnya yang ke-13 adalah menulis naskah ya, konvensi naskah ya. Konvensi naskah itu
seperti panduan penulisan skripsi ya, bagaimana konteks covernya, bagaimana fontnya, dan bentuk-bentuk dari karya ilmiah skripsi itu seperti apa yang sudah disepakati. Nah, itu yang saya kira perlu nanti dijelaskan. Kemudian yang ke-14 adalah penulisan surat resmi. Ya, nanti ini bagaimana menulis surat ke rumah sakit, menulis surat lamaran kerja, atau penulisan surat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, itu nanti disampaikan di sini. Kemudian ke-15 adalah membaca dan menganalisis bentuk kata, kalimat, dan wacana bahasa Indonesia dengan logis. Jadi bahasa Indonesia yang benar dan logis. Bahkan dengan logis dan gembira gitu kira-kira. Jadi tidak hanya logis saja tapi bergembira. Kemudian yang terakhir adalah UAS, teman-teman ya. Nanti insya Allah UASnya kira-kira akhir Januari ya 2023. Kemudian untuk UTS itu perkiraannya akhir November 2022. Jadi ya cukup banyak ya waktunya. Nah, ini jadi rancangan tugasnya karena tadi pertemuan PPKN ternyata tidak ada di semester 5, sehingga rancangan tugasnya teman-teman menggunakan yang ini. Ya, bukan yang bawah ini ada 2 saya bikin. Ternyata ini khusus kebidanan, biotek, dan ilmu komunikasi. Nah, karena tadi semester 5 sehingga saya kasih yang ini saja. Rancangan tugasnya untuk tugas project based learning-nya, menulis karya ilmiah populer, kemudian nanti dipublikasikan teman-teman. Kalau sudah mau nyicil dari sekarang juga boleh ya tulisannya. Yang pertama adalah membuat tulisan karangan ilmiah dalam bentuk esai dengan tema sebagai berikut: memajukan Indonesia, mencerahkan semesta, itu temanya ya. Nah, nanti di dalam tema tersebut itu ada persatuan umat dan bangsa. Ya, Anda bahasanya sekarang jadi mahasiswa umum lah ya, bukan konteksnya mahasiswa kebidanan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bikin persatuan umat dan bangsa dari segi kesehatan, boleh begitu. Beragama yang mencerahkan dari segi kesehatan, boleh. Membangun kesalehan digital misalnya, itu boleh juga dari segi kesehatan misalnya. Memperkuat ketahanan keluarga, nah ini boleh, misalnya bagaimana keluarga berencana itu dan lain sebagainya. Nah, kemudian terakhir adalah perubahan iklim. Nah, jadi dari subtema ini nanti teman-teman menurunkan menjadi judul ya. Nanti terserah tema-temanya apa, nah itu monggo boleh dicicil dari sekarang. Nah, nanti teman-teman memilih salah satu subtema di sini, kemudian dipilih judulnya, kemudian dibuat tulisannya, lalu dipublikasikan nanti di pertemuan terakhir gitu. Nanti di pertemuan pertemuan ke-10 ya, nanti akan saya cross check ya bagaimana perkembangan. Siapa tahu teman-teman ada yang diam-diam sudah nulis gitu ya, enggak ada masalah. Nah, itu teman-teman untuk tugasnya ini saya tidak perlu jelaskan. Dan mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini terkait dengan RPS, lensa, dan lain sebagainya. Tadi ada yang chat itu nomor NIM 15. Ini saya udah enroll, insya Allah enggak terlewat. Ya, Mbak siapa ini, Mbak Tika ya. Mohon maaf Bapak sudah bisa tadi. Sudah ya Mbak Tika ya. Oke ya. Jadi bukanya dari my course ini yang paling cepat teman-teman. Cara cepat untuk masuk ke kelas ketika teman-teman sudah terenroll itu my courses ini. Atau kalau dari HP bisa buka dari yang kecil ini, kemudian cari my courses. Terus kalau cara lambatnya, cara yang lama, home begini gambarnya, kemudian mata kuliah universitas, bahasa Indonesia, Fikes, Gasal, cari prodi kebidanan. Nah, baru kayak gitu cara lama. Cara ya lama lah, kalau yang tadi cepet aja langsung masuk ruangan. Ada pertanyaan untuk lensa dan RPS atau aktivitas perkuliahan ini? Sementara belum ya. Kalau tidak ada Pak, nih Mbak. Ya silakan Mbak Safira. Pak izin bertanya untuk kan tadi ada pembahasan tentang surat nanti ada pembahasan tentang surat resmi begitu ya Pak. Nah untuk CV itu nanti kita ada pembahasan itu juga nggak ya Pak, menulis CV begitu? Boleh, tidak ada masalah. Oh. Boleh, nanti kita masukkan aja di situ. Ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mbak Safira. Ya, kalau misalnya ini nanti sambil jalan tidak ada pertanyaan,
Saya ingin coba teman-teman, Kahoot sudah pernah menggunakan aplikasi Kahoot? Kahoot.com? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita coba ini mainkan kahoot.com. Nah, teman-teman silahkan menggunakan HP atau laptopnya. Mungkin kameranya bisa dimatikan, tidak ada masalah. Nah, ini saya start. Nah, ini sudah kelihatan kan pinnya. Nah, oke, silahkan membuka www.kahoot.it ya. Join at www.kahoot.it, kemudian masukkan PIN terlebih dahulu, baru nama panggilan teman-teman. Oke, baru 29 ini dari 64. Kita mulai aja ya.
Oke. Ya, zaman itu salah ya. Yang tepat adalah zaman. Oke. Geser ulang. Son. Oke. Izin. Izin itu salah ya. Yang tepat adalah izin pakai Z ya. Oke. Aktivitas benar atau salah? Ya, ini yang menjawab benarnya salah nih ya. Jadi yang tepat adalah aktivitas pakai V ya, bukan pakai F ya. Aktivitas pakai V. Oke. Komplek benar atau salah? Ya, komplek itu salah ya. Yang tepat adalah kompleks pakai S di belakangnya. Standarisasi. Ya, standarisasi itu benar ya. Yaitu yang tepat adalah standarisasi. Itu kata baku dari kata standarisasi. Nah, standarisasi itu tidak baku. Yang tepat adalah standarisasi. Oke. Cabai itu benar ya. Kata tidak baku, kata bakunya cabai, tidak bakunya cabe ya. Atlet. Ya, atlet itu benar ya. Kata baku dari kata atlet ya. Jadi yang tepat adalah atlet. Selanjutnya sistem. Sistem itu salah, yang tepat adalah sistem ya.
kota, antar provinsi. Ya, antar kota, antar provinsi itu benar ya. Jadi kalau kata antar bertemu dengan yang ada kata yang mengikutinya itu dirangkai penulisannya ya. Oke, terakhir diagnosa. Benar atau salah? Ya, ternyata yang menjawab yang benar jawabannya ada 2 orang ya. Diagnosa itu salah ya teman-teman. Keliru. Yang tepat adalah diagnosis ya. Diagnosis ya tepat. Empat jawaban sulit ternyata ya. Oke, terima kasih teman-teman. Dan selanjutnya ya saya ingin mengajak Anda juga untuk berdiskusi ya, berdiskusi terkait dengan eh, kira-kira apa harapan ya, apa harapan teman-teman nanti terhadap bahasa Indonesia setelah mengikuti perkuliahan ini sampai selesai. Nah, teman-teman bisa masuk ke menti.com dan browsernya, buka browser menti.com dan menggunakan kode 48874202 ya. Jadi atau teman-teman bisa masuk melalui link yang saya kirim melalui chat ya. Nah, itu teman-teman bisa masuk, silakan mengisi 2 kata harapan. Nah, teman-teman setelah mengikuti perkuliahan ini. Oke, silakan masuk ke browser menti.com, lalu masukkan kode 48874202 ya, atau mengklik link yang ada di dalam atau tautan yang ada di room chat ya.
Oke, di sini sudah ada muncul dari 36 orang yang sudah mengirimkan harapannya mendapatkan ilmu yang baru, senang, harapannya bisa senang, bisa apa ini, skripsi apa ya, bisa berhasil ya, harapannya biar penulisan, memperluas wawasan, lulus dengan skripsi yang baik, pembelajaran pengetahuan seru, penulisan yang baik, lebih paham ejaan, misalnya benar, bisa menulis skripsi, bisa mengetahui yang benar, ilmunya bermanfaat, bisa menggunakan kata dan apa ini, memahami semua materi kalimat baik dan benar, terutama pada penulisan, lancar kuliah, lebih mengerti penulisan yang baik dan benar, memudahkan penulisan, semangat menambah ilmu, lebih paham cara menulis, dan lebih seru lagi dan seterusnya. Kemudian selanjutnya mana sih next? Nah, kemudian di situ kalau teman-teman next lagi, upaya apa yang Anda lakukan dalam menyukseskan harapan tersebut yang sudah Anda tulis tadi? Upayanya apa kira-kira? Ya, upayanya ada berusaha rajin baca, giat dalam belajar, rasa ingin tahu yang kuat, baca, kemudian banyak menulis, banyak membaca, belajar EYD yang benar, aktif di pembelajaran,
tetap semangat, niat belajar, belajar dengan sungguh-sungguh, datang tepat waktu, terus belajar mengikuti kelas. Oke, ya, next slide-nya udah selesai. Oke. Oke, ya. Ya, terima kasih ininya atensinya untuk diskusi terkait dengan upaya apa saja dan harapan yang sudah teman-teman inginkan ya nanti di perkuliahan bahasa Indonesia ini. Nah, teman-teman nanti kalau kita sudah nanti di perkuliahan ini untuk segala materi kemudian tugas atau kuis nanti semua menggunakan lensa ya, menggunakan lensa Unisa ya. Dan kemudian saya mungkin sudah kasih info terlebih dahulu nanti untuk di pertemuan ke-7 karena itu kita dapat jatahnya tanggal 18 November ya. Hari Jumat tanggal 18 November itu kan tidak tanggal merah tuh. Kalau teman-teman cek di kalender masing-masing nanti di pertemuan ke-7 itu tanggal 18 November. Mungkin pertemuan ke-7 eh nanti di tanggal berapa ya? Nanti sebelum sebelum tanggal antara tanggal 7 atau sampai tanggal 12 mungkin nanti saya sama Mbak Naura kita atur jadwal ya untuk mengganti pertemuan ke-7 atau setelahnya. Karena itu kan sebenarnya sebelum UTS ya tanggal 18 itu UTS itu perkiraan kan 21 sampai 3 Desember ya 3 Desember 2022. Nah, mungkin nanti di pertemuan ke-7 itu saya tidak bisa mengajar itu pasti. Ya, tidak bisa mengajar karena 18 November itu saya sudah ada agenda di Solo ya, Solo di Muktamar Muhammadiyah. Jadi saya sejak tanggal 13 November sampai 21 November udah di Solo gitu, nginep tugas di sana. Jadi sepertinya kalau memang nanti tanggal 18 November sudah sangat-sangat padat ya, 18, 19, 20 itu adalah kegiatan yang sudah diatur jadwalnya sehingga saya pasti tidak bisa mengajar di waktu tersebut. Itu saya sudah antisipasi sejak awal jadi nanti biar teman-teman mencari jadwal penggantinya ya untuk pertemuan ke-7. Oke, selanjutnya terkait dengan pertemuan apa namanya bahasa Indonesia yang di Unisa terkait dengan materi pertemuan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Ini saya cari dulu materinya. Nah, ya. Saya cari dulu. Nah, ini dia materinya. Ya, terkait dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi konteks baik itu dari segi konteks ya, teman-teman. Bagaimana kemudian konteks sosial misalnya dalam konteks sosial bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi, ada bahasa santai dan bahasa akrab ya. Kalau bahasa resmi itu ya seperti teman-teman misalnya diminta untuk menjadi pembicara gitu ya atau narasumber di kebidanan atau di Fakultas Ilmu Kesehatan bahkan di Unisa. Itu menggunakan bahasa resmi. Kalau bahasa santai itu ya atau bahasa akrab itu lebih kepada bahasa-bahasa yang teman-teman gunakan ketika misalnya hanya berdiskusi di kelas ya tanpa ada kegiatan resmi misalnya ya atau bahasa-bahasa santai ya obrolan-obrolan biasa itu bahasa yang digunakan bahasa Indonesia yang santai akrab. Kemudian dalam segi konteks juga bahasa yang baik itu ada hikmat, duka, gembira ya kan. Kalau kita biasanya dalam suasana hikmat tentunya bahasa atau pilihan kata yang kita gunakan
pasti bahasa yang mempengaruhi suasana tersebut begitu. Misalnya kalau khidmat seperti apa ya, duka ya, apalagi duka kan tidak mungkin kalau ada yang berduka lagi berduka cita begitu, atau lagi ada teman atau keluarga yang mungkin lagi dirundung duka, kita tidak mungkin kalimat-kalimat yang kita gunakan itu kalimat yang berbau kesenangan. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang gembira. Nah, gembira ini ya dari suasananya pasti bahasa-bahasa yang dipilih adalah bahasa yang gembira. Dari segi konteks kelompok, ya bahasa itu biasanya kadang-kadang ada bahasa suku bangsa ya. Suku bangsa itu maksudnya bercampur atau korelasi dengan bahasa dari suku. Misalnya ada dialeknya ya, ada dialek Jawanya atau dialek Sumateranya dan seterusnya. Atau bahasa slang ya, ada bahasa slang dari kelompok. Bahasa slang itu bahasa yang kayak misalnya seperti di Malang itu kan katanya dibolak-balik itu ya, yang depan di belakang. Misalnya polisi isi lop, nah kayak gitu. Atau pelokis. Nah, itu untuk orang yang tidak tahu bahasa slang itu kan bingung gitu. Apa sih pelokis, apa sih isi lop gitu kan. Nah, maksudnya polisi gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian dari segi bidang konteks bahasa itu bagaimana bahasa bisnis ya, sastra, jurnalistik, ilmiah ya kan. Kalau jurnalistik ya pasti kategorinya pemberitaan 5W1H bisnis ya, terkait dengan bahasa kayak diskon ya, bagaimana penawaran, berbelanja, promosi. Nah, itu. Kalau sastra kan kayak puisi, cerpen dan lain sebagainya. Ilmiah ya kaidahnya seperti penulisan artikel, skripsi dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk media. Nah, media dari konteks berbahasa yang baik itu adalah media lisan, tulisan dan bahkan sampai media sosial ya. Jadi kalau lisan itu ya seperti kita berbicara ya, bicara, pidato ya, sambutan dan sebagainya. Tulisan itu seperti skripsi, artikel dan lain sebagainya. Medsos, Anda nulis status di Twitter, nulis status di Instagram, Facebook bahkan ya. Itu seperti itu. Kemudian dari segi benar ya, benar dalam bahasa Indonesia itu kaidah. Ya, bagaimana kaidahnya ya kira-kira. Nah, kita dalam menulis bahasa Indonesia itu sudah tepat belum kaidahnya? Sudah sesuai dengan tata bahasa kita gitu kan? Atau kata baku dan tidak bakunya udah sesuai belum gitu kan? Nah, teman-teman bisa cari bersumbernya dari KBBI misalnya ya. Kemudian seperti tadi kan beberapa banyak yang masih keliru terkait dengan kata baku dan tidak baku. Nah, kemudian terkait dengan ejaan ya, ejaan bahasa Indonesianya sudah tepat atau belum? Dari segi penulisan nama, apakah Anda menulis namanya sudah sesuai enggak dengan kaidah bahasa Indonesia misalnya ya, yang setiap huruf dari setiap kata itu huruf kapital ya. Misalnya contoh aja Anda nulis nama di Zoom aja, nama akun Anda misalnya. Saya yang terlihat aja ya di sini. Yang terlihat misalnya Mbak Hana Setianingsih ya. Mbak Hana kan menulis namanya huruf kecil semua ya. Harusnya huruf H dan S-nya kapital gitu. Nah, itu tidak sesuai ejaan. Nah, misalnya Mbak Tika Elianti misalnya, T-nya dan E itu harusnya kapital gitu ya. Terus siapa lagi ya yang Mbak Anggi Selviana Devi. Nah, itu harusnya huruf A, S dan D-nya kapital. Nah, itu seperti itu teman-teman. Artinya penulisan nama itu juga bagian dari ejaan. Misalnya jangan sampai teman-teman sudah skripsi nih mau bimbingan, terus ada surat laporan bimbingan atau lampiran surat pengesahan begitu skripsi, Anda menulis nama penguji, nama dosennya tidak sesuai dengan kaidah gitu. Misalnya menulis nama dosennya huruf kecil semua, udah salah kecil semua lagi, terus penulisan nama gelarnya juga tidak tepat begitu ya. Titik komanya lari-lari gitu kan. Nah, ini yang pasti dosen akan mengecek itu ya. Oh, ini kok nama saya kayak gini gitu. Enggak begini cara menulis nama saya gitu kan. Misalnya gitu. Nah, jadi seperti itu. Kemudian tata istilah teman-teman ya. Dalam peristilahan bagaimana apakah kita sudah tepat atau belum. Nah, ini yang secara kaidah kita sudah benar atau belum. Nah, kemudian kalau kata baku itu tadi teman-teman
bisa mengunduh Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI di aplikasi Android-nya, Play Store atau iPhone Store misalnya ya. Nah, itu bisa teman-teman cek di situ KBBI ya, itu bisa diunduh, diaplikasikan di HP. Kalau misalnya internetnya tidak ada pun juga itu masih bisa digunakan gitu tanpa internet. Hanya mengunduhnya saja, menginstalnya yang butuh internet. Ya, jadi itu Anda bisa gunakan sebagai dasar mencari informasi, misalnya ini kira-kira standarisasi ini benar apa enggak sih? Yang benar standarisasi atau standarisasi. Nah, ini teman-teman bisa cek di situ gitu, di KBBI. Jangan nunggu Kahoot baru ada, ini standarisasi yang benar atau standarisasi. Nah, itu seperti itu. Nah, itu dari segi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, teman-teman. Selanjutnya rujukan kebahasaan. Nah, teman-teman bisa merujuk dari beberapa link ini ya untuk bisa mencari bahasanya. Kemudian, nah, dari kalau kita menulis urutan yang kita gunakan yang pertama adalah ejaan ya. Ejaan, bagaimana penulisan huruf, kata, tanda baca, kemudian kata ya, pilihan katanya, bentuk, kelas, maknanya, kemudian baru kalimat ya, jenis, pola, efektivitas, baru paragraf, jenis, pengembangan dan kepaduan. Nah, terakhir adalah wacana, jenis, aspek dan pembuatan dari paragraf itu sendiri atau tataran penulisan itu. Ya, oke, nanti di materi selanjutnya kayaknya. Nah, jadi itu teman-teman terkait dengan materi bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan nanti di pertemuan selanjutnya minggu depan insya Allah kita akan masuk kepada materi ejaan bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan. Sebelumnya ejaan bahasa Indonesia ya di 2016 sampai 2022, kemudian 2022 ganti lagi dengan nama ejaan yang disempurnakan ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Nah. Oke, kalau tidak ada, mungkin untuk kuliah sore hari ini saya cukupkan ya. Nanti pekan depan kita maksimalkan untuk materi ejaan ya. Nanti saya kira teman-teman sudah punya Instagram semua ya. Ya, nanti kita akan menggunakan Instagram untuk publikasi tugas. Kemudian ada Twitter, teman-teman sudah punya Twitter? Punya, Pak. Twitter Ada, Pak. Iya, ada ya? Pak. Ada yang enggak punya. Nah, kalau bisa bikin ya Twitter itu untuk memaksimalkan peran media sosial, jangan Instagram aja. Twitter, kok Twitter itu kan apa ya, polanya berbeda dengan Instagram ya. Jadi lebih, kalau saya sih lebih asik Twitter daripada Instagram. Instagram ngabisin paket datanya banyak banget kalau nggak punya wifi ya. Kalau Twitter kan enggak ya. Twitter tuh lebih cepat, Anda posting misalnya ada kecelakaan depan Unisa saja, dari Twitter langsung viral itu ya, ketimbang dari Instagram ya. Jadi kalau bisa nanti ada punya Twitter, dan saya ingin juga membantu mengembangkan Twitternya Unisa gitu. Artinya kalau Anda sering mention di Twitternya Unisa, nanti adminnya akan bangun itu ya. Ya, jadi adminnya itu sudah saya bantu centang biru tapi kurang aktif gitu ya. Twitternya ya sudah saya bantu centang biru tapi tidak aktif. Jadi saya sudah bantu itu akun-akun PTM ya, UMY, Unisa, UAD, UMJ, terus UHAMKA, mana lagi ya. Itu saya bantu untuk centang biru. Jadi ini Unisa aja ini. Alhamdulillah Unisa enggak berani ganti nama. Kalau ganti nama itu centang birunya hilang nanti.
Misalnya Unisa underscore Jogja terus dia ganti nama Unisa Jogja tanpa underscore, wah itu centang birunya langsung hilang itu nanti ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi saya berharap ada Twitter, jadi bisa kita misalnya Unisa mau bikin hashtag apa gitu, Unisa maju kah atau Unisa apa gitu. Nanti saya minta dikerahkan mahasiswa-mahasiswa yang punya Twitter untuk nge-tweet bersama gitu ya. Oke, terima kasih sore hari ini atas kehadirannya di perkuliahan perdana kita. Ya, saya senang kalau misalnya nanti teman-teman ada diskusi gitu ya, saling mencari info di luar atau apa gitu ya. Artinya teman-teman nanti kekeliruan-kekeliruan yang selama ini terjadi bisa diperbaiki pelan-pelan gitu. Nanti kalau bisa studi kasus dari skripsi-skripsi kakak kelasnya yang sudah lulus ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa diskusi dengan baik. Kalau misalnya pun saya tadi kemarin menawarkan Mbak Naura kalau misalnya ada ruangan kelas misalnya ini kalau teman-teman berkehendak 1 kali atau 2 kali kita offline, monggo begitu. Kalau misalnya nanti dicarikan ruangannya, diajukan ya, artinya apa ya, selang-seling lah kira-kira begitu. Ya karena teman-teman kan sekarang sudah dibolehkan juga untuk datang ke kampus sehingga memanfaatkan itu ya. Saya kira cukup. Terima kasih Mbak Naura dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.